Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat saum ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sanes khoi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ngawiyandi ayat 8 tilu 2 tilu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kalian, asyam siam atau saum. Siam arti asalnya menahan diri. Menahan diri dari apa saja itu secara bahasa saum. Contoh Siti Maryam ketika pulang ke rumahnya bawa Nabi Isa, bawa bayi yang tidak ada bapaknya. Kata Allah ke Nabi Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernadar akan saum, falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan ngobrol dengan seorang pun. Saumnya saum bicara. Unta kalau enggak mau jalan disebutnya unta soim, unta nuker saum. Cicing di titah maju teh emung gitu. Itu unta saum. Nah, saum di sini menahan dari apa? Nanti dijelaskannya di ayat 187. Menahan diri dari jima, dari makan dan minum, dari mulai subuh sampai malam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat nabi sebelumnya, Yahudi, Kristen, juga nabi-nabi sebelumnya, agar tidak merasa berat sendiri. Ya, kalau merasa berat sendiri terasa berat, tapi kalau disebutkan yang lain juga saum tidak terasa berat. Ya, contoh anak-anak kita di madrasah, di kutab kelas hiji SD udah rutin saum Senin Kamisnya. Kenapa? Lantaran kabawakeun. Bapak-bapak mah teu rutin lantaran teu kabawakeun gitu. Jadi karena merasa yang lain juga saum ya. Dan tidak terasa berat. Kenapa? Ada nu lain oge saum. Coba yang saumnya sendirian, anak yang lain tidak saum, itu akan terasa berat. Sama bapak-bapak yang tidak rutin saum Senin Kemis, karena melihat di jalan teu paruasa ada rudud, jadi karasa berat. Anak-anak di sini lamun teu saum mending teu sakola. Soalnya bisa dipoyokan. Meski sebetulnya sudah kita arahkan tong sok moyoknya da teu wajib, tapi da budakna ge dari rumah mun teu puasa teh kajen teu sakola we gitu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu termasuk dalam praktiknya. Praktik saum di masa awal. Yang pertama nanti dijelaskan di ayat berikutnya, boleh yang sehat tidak saum asal fidyah. Yang kedua,
Yang saum itu ada buka tapi nggak ada sahur. Jadi ketika bangun tidur nya nu hudangna jam 2 janari ti harita saum ya, nggak ada sahur. Yang bangunnya jam 4 nya meureun aya leuheung nu kaberangan alhamdulillah. Jadi jam 6 misalkan dia baru bangun, dari jam itu dia saum, tidak ada sahur. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, nanti yang syariat fidyah bagi yang sehat dihapus oleh ayat berikutnya, karena ini saum itu 3 kali turun ayatnya. Yang pertama ini, yang 2 ini, nanti berikutnya ayat berikutnya 185 186. Nah, yang ketiga baru turun ayat 187. Itu pun ayat 187 2 kali. Yang pertama enggak pakai minal fajri. Nah, berikutnya yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, turun minal fajri. Asalnya enggak ada minal fajrian. Sampai 4 kali ayat ini turun bertahap menjelaskan proses syariat saum, istilahnya ahwalus siyam. Tujuan takwa ini sudah banyak dijelaskan oleh para mubaligh. Kita juga sudah sering menulis di dalam buletin at-taubah, kadang diulang-ulang untuk menekankan betapa pentingnya saum Ramadan, karena ini yang wajib. Tapi para ulama kan penyebutan saum dalam Al-Quran bukan di sini saja. Di surat Al-Ahzab ada ya, wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi tukang saum laki-laki, tukang saum perempuan itu satu paket. Yang sholatnya khusyuk, yang sudah ahli sodakoh, yang sudah ahli saum, ya, yang dikir ke Allahnya banyak, itu mencakup yang sunat-sunatnya, termasuk ayat-ayat yang menyebut saihat, ya, saihatin thayyibatin wa abkaros. Saihat itu artinya tukang nyaba, tukang melakukan perjalanan. Dulu orang melakukan perjalanan itu saum, hemat ongkos, hemat konsumsi, ya. Jadi saihat itu maksudnya bukan tukang jalan-jalan, tapi tukang saum. Jadi konteks la'allakum tattaqun ini juga berlaku untuk saum sunatnya, dan penjelasannya sudah banyak mengapa saum kita harus sampai saum sunatnya. Yang pertama, yang paling pokok untuk menekan nafsu. Jadi lamun kita sudah jadi ahli saum tapi nafsu turun-turun, salah niat. Dengan jadi ahli saum itu menurunkan nafsu makan, menurunkan nafsu senang makan. Jadi kalau bapak masih ada nafsu hayang ngeunah dahar, itu belum jadi ahli saum. Masih ingin puas, wah sigana mun dahar jeung ieu ngeunah, itu belum jadi ahli saum. Masih ingin puas makan, nepikeun kamaksakeun hayang dahar anu mahal, nyari nyambut tamu mah nyuguhan teu nanaon. Tapi ini mah diagendakan. Hari ini kan masyarakat banyak yang sakit, bukan karena kurang makan, tapi karena banyak makan. Jeung banyak makan teh ada banyak jajan, nafsu wungkul, ya. Dadahar mah jeung asin peda, ya, bisa wareg. Tapi orang nafsu ingin makan enak, tak eta menyebabkan gering. Meski bukan berarti kemudian kita benci ya sama yang sakit gara-gara salah makan. Jadi yang nanti berikutnya mengurangi nafsu duniawi. Kalau nafsu senang makan sudah hilang, hilanglah nafsu duniawi. Ini tukang saum tapi
nafsu keneh dinu jabatan, nafsu keneh dinu harta, nafsu keneh diingin kaya, itu bukan ahli saum. Atau cenah teu meunang beunghar boleh, tapi niatnya bukan nafsu, niatnya agar bisa nyumbang ke Masjid At-Taubah 2,5 M. Kan enggak 2,5 M mun ngabangun deh. Ya. Agar banyak anak yatim yang disantuni. Urang geus pabalatak di Jamaah Taubah. Anak yatim yang perlu disantuni. Agar ada banyak orang miskin yang disumbang pangmulikeun imah, banyak orang miskin yang belum punya rumah, ya. Dan mereka punya hak untuk punya rumah. Jadi standar ingin kayanya harus diubah niatnya, bukan nafsu, tapi agar banyak berderma, banyak sodako. Nah, kadinya kudu beunghar teh dalam teu beunghar moal beres yang ngebangun masjid. Moal beres pasantren nu beunghar. Jadi tapi jangan standarnya nafsu. Kalau nafsu nanti lumpatna kana pedit. Sieun leungit, ya. Sieun leungit ke lupatna kana humazatil lumazah. Sirik we ningali batur teh mumusuhan we jeung batur. Ya. Nah, ini pentingnya saum. Jadi saum harus semakin kita rutinkan bagi yang mampu untuk menekan nafsu itu. Ya. Kita nggak mungkin takwa kalau dunia masih menggoda. Ya. Kalau harta, jabatan, nafsu masih menggoda. Ya. Dan plusnya yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, saum itu untuk kesehatan. Ya. Saya sudah sering mengeluarkan fatwa, ya, tanda kutip. Diajak futsal, diajak badminton, sasapedahan lah bid'ah gitu. Amur waktu, amur tenaga, capek-capek. Naon tujuanna? Tujuanna kan keur ngabakar lemak. Nu kadua ulin. Ya. Ya, olahraga itu kan ulinnya memang halal, tempin ka haramna aya dirutinkeun, nepikeun kangorbankeun tahajud, ya. Ya. Ini kan Nurul Huda At-Tauhid itu berkongsi ya bab olahraga itu. Sok mau manas we gitu. Lah cita bid'ah. Munnya niatna nurunkeun lemak, lemak teh tong diasupkeun gitu. Capek-capekna diasupkeun tuluy dikaluarkeun. Ya, bagaimana ya berarti diatur makannya. Hese ngatur makan geus puasa. Dengan orang saum itu otomatis mengurangi makan. Saum kan ketika buka mual maksimal mak nu normal. Sahur sayana gitu. Jadi dengan saum itu otomatis mengurangi makan, mengurangi lemak, jenuh, semua hal yang bisa menyebabkan sakit lah. Ya. Penyakit yang paling utama kan hari ini pembuluh darah, yang menyumbat pembuluh darah itu yang semuanya kan dari makanan. Itu hikmah lainnya. Kemudian Allah berfirman ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Ini nanti lawannya ayyamin ukhor, hari-hari lain yang tidak ditentukan. Ayyaman ma'dudat itu dijelaskan di ayat berikutnya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sisanya 11 bulan sisanya itu ayyamin ukhor. Faman kana minkum maridon, maka siapa yang diantara kalian sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, fa'iddah, nah maka ma'dudat yang tadi, hitungan yang tadi, hari-hari yang jelas bilangannya kan ma'dudat, hari-hari yang jelas iddahnya, iddah itu hitungan. Maka iddahnya digeser min ayyamin ukhor ke ayyam yang ukhor. Jadi ayyam ma'dudat kalau terganggu karena sakit, karena safar, digeser ke hari yang lain. Sakit yang dimaksud sakit yang sampai tidak bisa saum, bukan berarti semua yang sakit wajib buka. Enggak, ya. Praktiknya di zaman Nabi sendiri selama masih kuat saum.
Sapar juga sama, sudah sering dibahas, selama masih kuat saum. Bahkan Nabi sering ketika sapar saum dan hadis-hadisnya cukup banyak. Kata para sahabat, kalau kami sapar, di antara kami ada yang saum, di antara kami ada yang buka. Falam ya'ib minna ahadun. Tidak ada seorang pun yang saling mengaibkan. Kamu kok saum ketika sapar? Enggak ngomong gitu. Atau sebaliknya, lah kira-kira sapar segini kamu buka. Enggak. Masing-masing saling menghargai saja, yang saum, yang buka-buka. Jadi ayat ini tidak menunjukkan wajib, cuma rukhsah. Yang sakit kemudian buka, yang safar kemudian buka, maka harus diganti iddahnya di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini arti yutiqunahu itu ada dua. Bagi orang-orang yang mampu melakukannya, ya, tokoh itu atau koyutiku itu artinya mampu. Fidyatun, nah lalu dia buka, maka fidyah bayar ganti rugi, fidyah diat. Ta'am miskin berupa memberi makan ke orang miskin. Nah ini di tahap awal. Jadi di tahap awal bapak-bapak yang sehat haroream saum boleh asal fidyah. Tapi nanti ini dinasakh oleh ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra fal yasum, harus saum. Enggak ada lagi orang yang kuat saum fidyah. Lalu apakah ayat yutikunau fidyatun tu'amu miskin jadi tidak berlaku? Masih berlaku sebagiannya. Ini nasakh ba'di. Kalau kemarin waris menghapus wasiat, dihapus wasiatnya, udah nggak wajib lagi, sunat, dan ditujukannya bukan ke ahli waris. Ya. Kalau ini dinasakhnya sebagian, yang kuat jadi wajib saum. Yutikunahu bagi yang payah. Arti asal yutikunahu yang kedua itu yatajassamunahu, yang payah. Siapa yang payah? Dijelaskan oleh Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang sudah tua renta, yang gak bisa saum di ayyaman ma'dudat, juga tidak bisa saum di ayyamin ukhor. Dek ngodoan kumaha da geus teu bisa ngodoan oge, termasuk yang sakitnya menahun. Contoh paman saya di Bale Endah dulu, ya, almarhum Ustad Sayuti, mang teh geus 2 tahun cenah teu puasa, cuma atuh cenah damahna kronis, ya geus teu bisa ngodoan, ya. Jadi itu fidyah. Jadi yutikunahu berlaku bagi al-kabir wal kabirah, fidyatun tu'amu miskin. Bagaimana praktik tu'amu miskin yang dipraktikkan oleh Anas bin Malik? Itu memberikan gandum dengan kurmanya. Jadi memberikan makanan plus lauk pauknya. Jadi tebea sungkul gitu. Tapi bukan berarti yang ngasih beras saja salah. Termasuk kita hari ini bisa digantikan dengan uang untuk membeli beras. Itu bisa dihitung. Jadi hitungannya hitungan porsi makan dengan lauk pauknya. Kalau misalkan standar di Bandung nya sabaraha di Padang biasa Pak, 20.000 misalkan, itu bisa dihitung. Tapi memang bagusnya langsung memberi makanan, baik itu makanan pokoknya seperti zakat fitrah, to'am itu, atau makanan dengan lauk pauknya, catering itu kirim ke unggal poe, ya, ke fakir miskin hari ini, ya, hari besoknya kirimkan, pokoknya mah dicarter we, warteg teh kirim ke ibu anu 1 porsi, wajibnya 1 porsi, to'am 1 kali makan, miskin 1 orang miskin. Meski nanti famang tatawwa khairan, tatawwa itu sukarela, sunat disebut tatawu karena sukarela. Yang mau sukarela menambah kebaikan, fahuwa khairullah, maka itu baik bagi dia.
Wa antasumu khairul lakum, tapi saum lebih baik. Jadi kalau bisa tetap saum lebih baik. In kuntum ta'lamun. Dalam hal ini ada ikhtilaf fikih yang sangat terkenal, yaitu dalam hal ibu hamil dan menyusui. Ini juga sudah kita tulis dulu di Buletin At-Taubah bulan Syawal ya. Nah, aja nulisnya bulan Syawal, bulan Ramadan mah da acan ngodoan oge. Fikihnya ada fikih jumhur, ada fikih yang tidak jumhur, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Kalau kita lihat ayat ini, jadi ada dua, ada kodo, ada fidyah. Kodo itu bagi yang mampu ayyamin ukhor. Fidyah itu bagi yang tidak mampu ayyamin ukhor. Sekarang ibu hamil dan menyusui, mungkin te ayyamin ukhor. Mungkin istri saya udah anaknya 4 masih bisa saum kan gitu. Maka dari itu ulama jumhur menyebutkan ibu hamil dan menyusui itu qada, tidak fidyah. Dan ini nanti dibagi dua. Ada ibu hamil menyusui yang sakit. Jadi karena dia hamil menyusui sakit ya. Ada kan yang begitu nuripuh pas nyiram teh buka genep bulan gitu. Ada ibu hamil menyusui sehat cuma khawatir ke janin. Kalau ibu hamil dan menyusui sakit jelas itu qada, sepakat ulama. Karena masuknya maridon. Maridon kan sakit. Tapi kalau ibu hamil menyusui yang tidak sakit cuma hariwang ka janin ya. Ibu nama jag-jagan kulantaran saum sainena ya, tidak atau kurang nutrisinya, budak mencret gering ya, maka ibu jadi tidak saum. Yang menyusui, yang hamil juga sama, takut ya, apalagi di bulan-bulan sampai 4 bulan lah ya, itu kan rawan karuron, rawan keguguran. Jadi dia tidak saum karena khawatir ke janin. Ini bukan sakit. Nah, para ulama memasukkannya yutikunahu. Yutikunahu itu di sini disebutkan fidyah. Tapi karena dia bisa qada, maka para ulama ada yang memfatwakan qada dan fidyah. Dan fatwa fidyah itu dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar saja. Sisanya sahabat lain ngodo ya. Fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini dipahami oleh jumhur ulama lain yang mengatakan bahwa ibu hamil menyusui itu fidyah karena bukan sakit. Kalau yang sakit tadi ya yang pertama. Kalau ini yang tidak sakit, yutikuna fidyah, berarti sebagai tambahan. Kodonya fidyah, kodo karena tidak saumnya. Kalau tidak saum otomatis kodo. Fidyah karena memang alasan bukanya bukan karena sakit atau safar, tetapi karena yutiku nahu. Nah, maka di sini nanti ada 3 madhab. 1 yang madhab tarjih, 2 madhab ihtiyat, yang ketiga madhab taisir. Rata-rata madhab begitu. Madhab tarjih yang paling kuat ya tentu ikut jumhur ulama ya, yadullahi ma'al jamaah, qada saja, nggak ada fidyah. Kecuali fidyah itu karena pertimbangan ibu hamil menyusui ngodoana pasti mentas Ramadan. Dan mentas Ramadan itu asarnya kuat dari para sahabat, ada fidyah. Jadi qada plus fidyahnya karena mentas tahun Ramadan berikutnya. Itu jelas dalil-dalilnya kuat, sahabat ijma ada fidyah. Tapi kewajiban yang ininya qada saja. Itu yang paling kuat.
Yang kedua, yang mazhab ihtiyat, yang wajib kodok, tapi hati-hati, bisi fidyah juga wajib, maka kodok plus fidyah. Yang ketiga mazhab taisir. Nah, mazhab taisir ini yang dipegang oleh guru-guru di Persis. Kan bukan sakit, tapi yutikunahu mah fidyah. Maka di Persis di Bandung hari ini ustadz-ustadznya mengatakan bahwa yang hamil menyusui fidyah saja tanpa kodok. Ya, jadi ini terlangkum yang namanya fikih itu ijtihad. Silakan bisa dipilih, yang milih kodok saja tidak salah ya, karena itu yang kuatnya dihitung dari jumhur ulama, jumhur sahabat. Kemudian fatwa dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar fidyah diakomodir oleh pendapat yang kedua, nya ngesenu aman nama kodok plus fidyah. Nah, kalau yang ingin mudah, ringan, ada ayat fatwana, pilih saja, boleh kan memilih yang satu ya. Ini yang banyak kesini, misalkan ada satu fatwa ulama, boleh milih asal jelas. Dasar apalagi ini sahabat ya, tidak boleh disalahkan juga, disesatkan juga. Maka milihnya fidyah saja pun tidak salah. Cuma yang amannya ya memang kodok dan fidyah. Karena orang yang dia buka saum lalu masih bisa ayyamin ukhor, itu wajib fa'iddatum min ayyamin ukhor. Itulah ya dinamika ya atau dialektika fikih saum. Saya pribadi seperti yang diajarkan para ulama, biasakan kita saling menghargai fikih, gak usah kemudian saling mengkafirkan, menyesatkan, mangga badai milih mana. Jadi karena saya sering ya ditanya, Ustadz nih kok kita fidyah saja padahal ini contoh di YouTube, anak-anak budak nama YouTube, Ustadz. Dah memang begitu. Jadi fatwanya memang kodok fidyah, mayoritas itu yang hati-hati atau minimal kodok saja. Nah, minimal dengan menjelaskan seperti ini kan terewas deh gitu. Jadi bahwa tahu ada memang fatwa jumhur ulamanya. Ya silakan yang mau pilih itu. Saya pun memilih itu kayak yang lebih kuat, yang lebih aman begitu. Tapi yang mau pilih fidyah pun tong disalahkan karena memang ada fatwa dua sahabat tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.